Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syara, berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Malikus Saleh. Pada hari ini kami sedang melakukan ujian akhir semester di Universitas Malikus Saleh. Salah satu mata kuliah yang saya emban pada saat ini ialah mata kuliah Fikih Muamalah, yang mana dalam kesempatan ini saya diberi tugas oleh dosen saya ataupun dosen dari Fikih Muamalah untuk mewawancarai 3 responden di kampung kami ataupun di kampung masing-masing mahasiswa. Kemudian daripada itu, saya selaku mahasiswa dari dosen tersebut ingin memenuhi semua tugas agar semua tercapai apa yang saya inginkan untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan beliau kepada kami. Baiklah, saya telah mendapatkan 3 responden, yang mana 3 responden tersebut memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Responden yang pertama ialah seorang petani yang mana ia mempunyai lahan pertanian. Responden yang kedua ialah tokoh masyarakat ataupun pemuka agama, dan responden yang ketiga ialah kepala dusun. Kepala dusun ini berasal dari dusun 5 Bukit Harapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada responden saya mengenai sistem muzaroah yang diterapkan di kampung masing-masing ataupun di kampung ini. Di sini saya ingin memberi Bapak sedikit pertanyaan untuk memenuhi tugas wawancara saya di mata kuliah Fikih Muamalah ujian akhir semester saya. Apa saja hak dan kewajiban Bapak selaku pemilik tanah dalam bagi hasil pertanian? Ya, saya yang memiliki lahan tanah yang bisa dikelola oleh pekerja untuk dikelola menjadi tanaman yang menjadi tanaman yang bisa dibagi hasilnya seperti ketimun, sumangka, jagung, dan seperti itulah seterusnya. Kemudian kendala apa saja sih yang sering muncul dan menghambat proses pelaksanaan bagi hasil pertanian? Yang selalu muncul dari proses pertanaman ini adalah ketiadaan bibit. Selalu bibit ini susah didapat, memakai waktu, memakai ini, dan selalu istilahnya dalam tempo jangka yang lama. Ya, dalam tempo jangka yang lama. Nah, sebatas itu aja lah, udah aman. Kemudian apa saja kendala Bapak sebagai petani dalam menanam tanaman? Ya, kendala yang selalu muncul dalam tanaman ini ya karena tanaman ini sebentuk tanaman ketimun seperti sumangka, itu yang selalu istilahnya itu hama. Pertama di hama, kedua itu istilahnya kekurangan modal kita untuk mengelola dari pupuk, racun-racunan, dan bencana pun yang tidak bisa kami beri. Tugas kuliah dari mata kuliah Fikih Muamalah. Di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Bapak untuk sebagai narasumber dari tugas saya. Pertanyaan pertama, apakah di kampung Bapak ini, masyarakat Bapak, ada yang menerapkan sistem bagi hasil atau muzaroah? Oh ya, terima kasih. Kalau itu pertanyaannya, memang di kampung sini, di Dusun 5 Desa Bungkong ini, yang dikatakan sistem bagi hasil ada 2 jenis, ada dari pertanian, ada dari peternakan. Cuman yang lebih banyak itu di peternakan. Artinya di peternakan itu seperti lembu, kambing. Nah, kalau lembu dia sistemnya bagi hasil itu apabila dibelilah seekor lembu dengan harga 10 juta, kemudian dikembangkan, apabila dijual itu sistem bagi hasilnya modal yang 10 juta dikembalikan sama pemilik dan hasilnya dibagi 2. Nah, jadi saling menguntungkan, tidak ada merugikan. Walaupun di situ tidak ada janji-janji yang tertulis, tidak ada unsur senang sama senang.
karena apabila tertulis umpamanya modalnya umpamanya bermasalah, lembu tadi mati, juga yang memelihara itu tidak menanggung kerugian karena dia dari awal umpamanya lembu itu dipelihara 2 tahun, tahu-tahu mati, ya dia pun sudah rugi 2 tahun memberikan rumput, membuang kotorannya, jadi dia juga rugi. Jadi perjanjian itu senang sama senang, tidak ada saling merugikan. Nah begitu. Jadi kalau di pertanian ada, di pertanian pun ada sifatnya 2 jenis. Ada yang bagi hasil sistem, kalau 1000 tanah itu ada yang dibayar kontan, umpamanya 250.000 kontan. Ada juga segala biaya dari upah jetot, upah tanam, upah pupuk itu ditanggung sama yang punya modal. Cuman yang mengerjakan tenaga kerjanya seseorang. Nah, jadi modalnya dipulangkan, setelah nanti dijual, dipulangkan modal, hasilnya dibagi 2. Nah, begitu. Kalau dampak dari bagi hasil, kalau misalnya diterapkan di kampung Bapak, apa sih dampak negatif sama positif tentang bagi hasil dari pertanian? Nah, sebenarnya kalau dampak dari negatif dan positif, lebih banyak positifnya. Kalau negatifnya jarang terjadi. Artinya begini, rata-rata masyarakat sini, banyak masyarakat miskin itu nggak mampu untuk membeli lembu. Upaya untuk melihara lembu dia mampu, memberi makan, menjaganya mampu. Nah, jadi dampak positifnya itu ada orang yang ngasih modal. Dari bagi hasil, kalau misalnya diterapkan di kampung Bapak, apa sih dampak negatif sama positif tentang bagi hasil dari pertanian? Nah, sebenarnya kalau dampak dari negatif dan positif, lebih banyak positifnya. Kalau negatifnya jarang terjadi. Artinya begini, rata-rata masyarakat sini, banyak masyarakat miskin itu nggak mampu untuk membeli lembu. Upaya untuk melihara lembu dia mampu, memberi makan, menjaganya mampu. Nah, jadi dampak positifnya itu ada orang yang ngasih modal, dia melihara. Jadi kalau dampak negatifnya sepertinya nggak ada lah, sedikit kali gitu. Nah, jadi kalau di pertanian pun begitu juga. Nah, apabila nggak ada yang mengerjakan lahan itu nanti jadi semak, bahkan merugikan. Dampak negatifnya merugikan sama jiran-jiran, karena semak mungkin jadi hama, tikus di situ. Jadi anjuran kami pun ya selaku kepala dusun, kalau ada lahan-lahan kosong itu segera dibuka agar petani-petani yang lain nggak terganggu. Nah, begitu. Kalau kendala, kalau misalnya diterapkannya sistem bagi hasil, kendala-kendalanya apa saja? Ya kalau kendalanya bagi hasil itu ada sedikit kendalanya begini, karena contoh kalau di bagi hasil di peternakan itu ada sistem peternakan tentang pakan, itu kendalanya ada sama pemilik modal. Cuman itu pun kalau diperhitungkan nggak pala kali kendala. Artinya begini, pemelihara itu ingin lembu itu supaya lebih gemuk, lebih cepat besar, ya perlu pelet. Nah, jadi sementara yang tanah pakai vitamin, sementara yang punya modal mengatakan ya udah pakai rumput aja alami gitu. Jadi ya itu aja kendalanya. Mungkin itu saja yang bisa saya tanya soal mengenai tugas saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena telah mengganggu waktu Bapak. Ya, terima kasih. Nah, semoga sukses dalam kuliahnya. Ya, Daran. Bapak sebagai tokoh agama, apa pendapat Bapak tentang bagi hasil pertanian atau yang sering kami sebut dengan muzaroah? Begini deh ya, untuk pertanian dari kita ini memang kadang-kadang petani kan dengan latar belakang ekonomi berbeda-beda. Ada sebagian satu sisi memang petani tersebut mampu punya lahan, lalu juga mampu punya modal. Di satu sisi lain yang juga ada mereka punya modal, punya lahan tapi tidak ada tenaga untuk mengerjakannya, maka mereka melaksanakan namanya kerjasama untuk mengerjakan lahan tersebut untuk memperoleh hasil. Apakah cocok di sini di kampung ini diterapkan yang namanya sistem bagi hasil tersebut? Nah, memang satu sisi itu sangat cocok karena mengingat saya sampaikan tadi, kalau yang tidak punya lahan, tidak mau modal, maka dengan sistem bagi hasil, satu contoh, Tuan A punya modal, punya lahan tapi tidak punya tenaga, maka ia
usahanya sama dengan yang punya tenaga, maka itu akan membantu sekali orang-orang yang tidak punya sempat untuk bertani, sempat mereka tidak punya modal untuk lahan. Kalau misalnya sistem bagi hasilnya itu tidak ada untungnya, misalnya karena adanya bencana banjir, kemudian kerugian itu sangat besar, itu bagaimana? Itu sebenarnya juga tergantung dengan kesepakatan antara dua belah pihak. Karena sebelum melaksanakan usaha tersebut tentu ada perjanjian di antara kedua pihak, antara yang punya modal dan lahan dengan yang akan mengusahakan dengan latar belakang ekonomi yang mungkin jauh di bawah dengan yang punya modal dan lahan tadi. Mungkin hanya itu pertanyaan yang saya ajukan untuk mengambil dan untuk menyelesaikan tugas. Baiklah, kesimpulan dari 3 responden yang telah saya wawancarai ialah bahwasanya bagi hasil yang diterapkan di Kampung Bukit Harapan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mempunyai pendapat yang berbeda-beda, akan tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu menerapkan muzaraah di bidang pertanian, yang mana modal tersebut berasal dari sang pemilik modal dan pekerja yang ataupun tenaga kerjanya diambil dari masyarakat itu sendiri, yang mana nanti modal dari hasil tanaman tersebut dikembalikan kepada sang pemilik modal dan keuntungannya akan dibagi dua antara pemodal dan sang pekerja. Kemudian dalam sini perjanjian yang dibuat sebelum melakukan muzaraah itu ialah apabila nanti keuntungan yang didapat itu dibagi dua, misalnya 50% ke sang pemilik modal dan 50% ke pekerja yang telah mengerjai tanamannya. Dan kemudian di sini dominan dengan sistem bagi hasil di bagian peternakan, karena menghitung banyaknya peternakan yang dimiliki masyarakat Bukit Harapan membuat mereka ingin mendekatkan diri ataupun menjalin silaturahmi dengan menerapkan sistem muzaraah di bagian peternakan. Akan tetapi tidak melatar belakangi dari itu semua, sistem muzaraah di bagian pertanian juga mereka lakukan. Seperti contohnya, satu menanam cabai dan yang lainnya mengerjakan, yang mana modal tersebut berasal dari sang pemilik cabai dan yang mengerjakan tersebut ialah saudara mereka sendiri. Dan itu pun disebut dengan pekerja, tenaga kerja dari mereka sendiri. Hukum yang saya tahu ialah hukum dari muzaraah tersebut ialah halal ataupun boleh, yang mana sama-sama menguntungkan ataupun membantu perekonomian masyarakat itu sendiri. Mungkin hanya ini yang dapat saya simpulkan dari ketiga responden yang telah saya wawancarai. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.